Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Yulisa Pratiwi, NIM E2019-2180. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang industri kreatif. Sebelum kita melangkah ke materi inti, alangkah baiknya kita tahu mengenai pengertian dari industri kreatif sendiri. Berbicara tentang definisi industri kreatif itu dapat didefinisikan sebagai siklus kreasi, produksi, serta distribusi barang dan jasa yang menggunakan kreativitas dan modal intelektual sebagai input utama. Gampangnya begini, industri kreatif itu merupakan suatu aktivitas ekonomi seseorang atau kelompok dari proses produksi sampai distribusi suatu barang dengan menggunakan kreativitas sebagai utamanya. Industri kreatif terdiri dari seperangkat pengetahuan yang berbasis aktivitas yang menghasilkan barang-barang real. Nah, barang-barang real itu merupakan barang yang jelas dan nyata. Dan barang non-real bisa kita misalkan sebagai investasi maupun yang lain. Atau jasa-jasa artistik. Jasa-jasa artistik itu kayak misal jasa yang menyediakan furnitur, interior, desain, dekorasi, maupun yang lain. Yang memiliki kandungan kreatif, nilai-nilai ekonomi, dan objek pasar. Jadi semua aktivitas yang dilakukan baik jasa maupun yang menghasilkan barang, semua itu ada nilai kreativitas, nilai ekonomi, dan objek pasar. Nah, industri kreatif itu juga tersusun dari suatu bidang heterogen. Nah, bidang heterogen itu seperti campuran yang saling mempengaruhi dari kegiatan-kegiatan kreatif yang bervariasi, yang tersusun dari seni dan kerajinan tradisional. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari industri kreatif, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik ekonomi industri kreatif. Nah, berdasarkan pemetaan Departemen Perdagangan tahun 2007, industri kreatif itu memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, fluktuasi pertumbuhan nilai tambah terjadi hampir pada seluruh subsektor industri kreatif. Fluktuasi itu merupakan perubahan naik turunnya suatu variabel. Nah, di sini naik turunnya pertumbuhan nilai itu terjadi hampir pada seluruh subsektor industri. Di antaranya subsektor industri, pemerintah Indonesia itu melalui Perpres nomor 8 tahun 2008 itu menetapkan 14 subsektor industri kreatif, yaitu ada periklanan, arsitektur, pasar, barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film, animasi, fotografi, game, musik, seni, pertunjukan, penerbitan, percetakan, software, televisi, radio, serta riset dan pengembangan. Kemudian yang kedua, ada fluktuasi pertumbuhan nilai tambah tersebut diikuti oleh fluktuasi pertumbuhan jumlah perusahaannya. Artinya, perubahan naik turunnya nilai tambah subsektor industri kreatif diiringi dengan bertambahnya jumlah perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, fluktuasi pertumbuhan penyerapan tenaga kerja tinggi, tetapi tidak setinggi fluktuasi pertumbuhan perusahaan. Nah, di sini penyerapan tenaga kerja itu lebih tinggi dari pertumbuhan perusahaannya. Pertumbuhan perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, memiliki tingkat teknologi dan produktivitas modal yang relatif konstan. Artinya, teknologi yang digunakan bukan teknologi yang tinggi dan bukan industri pada modal atau kapital intensif. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya yang bisa saya sampaikan tentang pengertian dari industri kreatif dan karakteristik dari industri kreatif tersendiri. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.